Dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Rencana apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah? Kita simak perbincangan Syahda Yustiza bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. 2 Mei 2025 diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tentunya banyak tantangan bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di tanah air. Dan untuk membahas hal tersebut lebih lanjut sudah bersama saya Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Bapak Abdul Muti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Mbak Syahda. Nah, kiranya apa Pak tantangan terbesar dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya juga untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang? Ya, yang pertama kalau kita lihat dari sisi amanat konstitusi, tantangan yang pokok ada dua ya. Yang pertama adalah pemerataan. Akses untuk memperoleh layanan pendidikan ini memang masih menjadi tantangan kita. Kita bisa melihat dari APK kita, itu memang masih banyak mereka yang belum berkesempatan untuk menyelesaikan studi sampai dengan jenjang SLTA. Lama usia sekolah kita ini sekitar 8-9 tahun. Itu artinya ya mayoritas sebenarnya anak-anak kita ini ya lulusan SMP atau mungkin ada yang sebagian SMP kelas 2 dan seterusnya, yang memang ini menjadi tantangan kita. Nah, persoalan pemerataan ini memang menjadi bagian dari agenda kita karena beberapa alasan ya. Pertama, mereka tidak memperoleh layanan pendidikan itu bisa karena faktor ekonomi. Yang kedua karena faktor geografi. Wilayah kita ini kan sangat luas dan banyak diantaranya adalah kepulauan-kepulauan yang memang secara jangkauan itu sangat sulit. Gitu. Kemudian yang ketiga ada tantangan kultural, di mana banyak di antara anak-anak kita ini yang memilih tidak sekolah karena alasan-alasan kultural. Gitu. Kemudian bisa juga karena alasan keamanan. Ya, ada daerah-daerah tertentu yang memang situasinya belum cukup aman sehingga anak-anak juga tidak berani belajar, dan ini memang menjadi tantangan yang harus kita jawab dengan kerja-kerja yang memberikan solusi. Luar biasa sekali. Tepatnya kami juga mengetahui bahwa dari salah satu program Bapak ini ada mengenai deep learning. Ya Kak, ya Pak ya? Ya. Termasuk juga itu termasuk pembahasan yang mendalam. Nah, ini kiranya apa kemudian peran dari deep learning itu sendiri untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, serta bagaimana mekanismenya sendiri Pak? Betul. Jadi Mbak Syahda, kita membaca di berbagai media ya. Misalnya skor PISA kita itu rendah. Angka dan kemampuan literasi dan numerasi kita itu juga masih rendah. Kemudian yang kedua kita bisa melihat juga misalnya berbagai pencapaian di bidang-bidang lain itu juga masih rendah. Karena itu maka deep learning adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dari hulunya. Ternyata kami menemukan akar masalahnya ada pada motivasi yang rendah, pembelajaran yang tidak menarik. Kemudian yang berikutnya dia tidak menemukan makna dari apa yang dia pelajari, sehingga dengan deep learning itu kita mencoba menerapkan 3 fondasi dalam pembelajaran, yaitu mindful, kemudian meaningful, dan joyful. Pembelajaran yang reflektif, pembelajaran yang itu bermakna, dan dia bergembira ketika belajar. Bergembira ketika belajar itu tidak harus selalu lucu. Soalnya dia memaknai gembira itu lucu, tapi gembira itu artinya dia mendapatkan insight, mendapatkan pencerahan dari yang dia pelajari sehingga memiliki motivasi-motivasi intrinsik yang kuat. Deep learning itu ada pembelajaran yang menekankan aspek kualitatif learning, bukan kuantitatif learning. Jadi kalau kemarin misalnya Mbak Syahda mengikuti laporan KPK yang menyebutkan angka nyontek itu tinggi, kalau tidak salah 97% ya, itu murid-murid kita itu nyontek. Itu kenapa nyontek? Karena dia harus menghafal banyak hal. Jawabannya benar atau salah. Nah, kalau dia tidak belajar, tidak menghafal, maka kan dia tidak bisa menjawab. Akhirnya apa? Dia cari-cari cara untuk nyontek. Tapi kalau nanti pembelajaran itu kualitatif, soalnya itu analisis, melibatkan berpikir tingkat tinggi, dia boleh buka buku, malah justru didorong dia buka buku, tetapi memahami
lebih dari sekedar yang dia baca. Sehingga pemahaman siswa-siswa di Indonesia nantinya tidak hanya di permukaan saja ya Pak ya. Betul, tidak surface learning. Yes, betul, harus mendalam. Betul. Nah ini Pak, yang menarik juga ujian nasional 2025 ini akan kembali diselenggarakan. Nah kira-kira progres kesiapan pengaturannya itu sendiri bagaimana nih Pak? Saya ingin menjelaskan dulu mengapa kebijakan ini kita berlakukan kembali. Yang pertama, tadi kita melihat ya, motivasi belajar yang rendah. Itu menurut kajian dari banyak pihak, salah satu sebabnya adalah karena murid ini tidak ada tantangan. Jadi sekarang itu ada kritik, kenapa anak-anak itu tidak semangat belajar? Karena apa? Ya istilahnya itu, mohon maaf kata ini saya pakai, pinter atau bodoh itu sama-sama naik kelas. Pinter atau bodoh sama-sama lulus gitu. Mohon maaf kalau saya harus menggunakan kata-kata ini ya. Sehingga karena itu maka mereka ini tidak memiliki tantangan untuk dia ini berprestasi, paling tidak secara akademik. Dengan ajarnya ujian ini, kita bisa mengetahui bagaimana kemampuan individual dan bagaimana peta mutu pendidikan nasional. Kami tidak menggunakan kata-kata ujian. Kami ingin mengembalikan pada istilah yang menurut saya lebih tepat secara akademik adalah tes. Sehingga dalam kebijakan kami pengganti UN itu adalah tes kemampuan akademik. Jadi betul-betul yang kita tes adalah kemampuan akademiknya. Tes ini tidak wajib. Artinya murid yang mau ikut silahkan, yang tidak ikut silahkan. Kenapa tidak wajib? Karena ada kritik sebelumnya. Dengan adanya ujian itu anak-anak menjadi stres. Nah, karena itu maka kami memberikan kesempatan murid untuk memilih supaya apa? Yang siap silahkan ikut, yang tidak siap ya nggak apa-apa, nggak usah ikut, gitu kan. Saya sudah bicara tadi dengan Majelis Rektor, Forum Rektor, bahwa untuk salah satu aspek penerimaan jalur misalnya prestasi, itu kan ada 4 yang dipakai. Yang pertama adalah akreditasi, yang kedua itu nilai rapot, kemudian yang ketiga itu prestasi, ya kan, prestasi akademik maupun non akademik, dan kita tambahkan satu lagi nanti adalah tes kemampuan akademik. Sehingga walaupun tidak menjadi penentu kelulusan, tapi menjadi penentu banyak hal untuk keberlangsungan studi anak-anak di tingkat di atasnya. Nah, Pak, berkaitan dengan penyelenggaraan hal tersebut, seperti yang kita tahu, saat ini pemerintah sedang gencar melakukan efisiensi anggaran. Ya, nah, apakah efisiensi anggaran ini memiliki dampak-dampak terhadap program prioritas pendidikan di tanah air? Nah, tapi jangan jawab dulu ya Pak ya, kita akan lanjutkan diskusi ini usai jeda. Jangan kemana-mana pemirsa. Pemirsa, masih bersama kami Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Bapak Abdul Muti. Kita lanjutkan pertanyaan yang tadi ya Pak. Ya, boleh saja. Iya, bagaimana soal efisiensi anggaran ini, apakah memiliki dampak terhadap program-program prioritas pendidikan di tanah air? Alhamdulillah tidak. Dan kami secara pribadi saya tidak menggunakan istilah efisiensi tapi refocusing saja. Dan alhamdulillah dana kami yang dikurangi dari pagu pertama yang 33,5 triliun itu tidak banyak dikurangi karena ada penambahan lagi anggaran untuk menuntaskan prioritas program Pak Presiden. Jadi program-program strategis Pak Presiden itu alhamdulillah dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga program-program yang sifatnya kebijakan strategis prioritas Pak Presiden alhamdulillah tidak ada yang dikurangi. Lalu yang dikurangi yang mana? Yang mana ya Pak kalau boleh tahu? Perjalanan dinas. Perjalanan dinas. Sehingga kami dengan kebijakan ini membuat edaran, yaitu saya menyebutnya dengan penerapan budaya hidup sederhana. Ini sudah kami terapkan. Dengan cara seperti itu maka kami mengurangi apa yang kembalinya kepada kami untuk bisa memberikan yang lebih kepada masyarakat. Refocusingnya kepada masyarakat. Pada masyarakat ya. Jadi kami tidak mengambil untuk kami yang di kami kurangi, yang untuk masyarakat kita berikan dengan semaksimal mungkin untuk kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara.
Baik Bapak, saat ini juga isu tentang kesenjangan pendidikan dalam hal infrastruktur dan juga tenaga pendidik ini kan berbeda menurut masyarakat baik di kota besar maupun di desa. Betul. Dari pemerintah sendiri bagaimana cara menyikapinya? Ya, yang pertama begini, isu penyelenggaraan pendidikan ini memang isu yang sangat besar ya, dan penyelesaiannya harus komprehensif. Pertama, bahwa penyelenggaraan pendidikan itu kan tidak full oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, penyelenggaraan pendidikan tingkat SLTA dan sekolah luar biasa itu oleh pemerintah provinsi. Kemudian di tingkat taman kanak-kanak atau PAUD dan sekolah dasar SD SMP itu oleh pemerintah daerah. Ini melekat ini dengan Undang-Undang Otonomi. Kemudian yang kedua, sebagai konsekuensi dari sistem ini, kita juga tahu kemampuan masing-masing daerah berbeda-beda. Seperti Jakarta misalnya, itu karena PAD-nya tinggi, ya surplus dia bisa memberikan banyak hal, tapi daerah lain belum bisa seperti Jakarta. Nah, karena itu maka kami mengambil 3 kebijakan terkait dengan ini. Yang pertama, bantuan untuk rehabilitasi itu kita prioritaskan untuk sekolah-sekolah di daerah-daerah yang memang betul-betul memerlukan bantuan. Yang kedua adalah peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Kami ingin mengingatkan bahwa komponen di sekolah itu tidak hanya guru, tidak hanya pendidik, tapi juga tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan itu misalnya pustakawan, laboran, TU dan sebagainya. Ini kan selama ini mohon maaf belum banyak mendapat perhatian, padahal mereka ini posisinya juga sangat penting. Sehingga karena itu maka peningkatan kualitas dan pemenuhan atau ketersediaan pendidik dan tenaga pendidikan itu juga menjadi bagian dari program kami. Nah, kemudian yang ketiga adalah guru-guru, ini mungkin kebijakan baru Mas Sada, yang selama ini mengajar di negeri, yang berasal dari ASN, baik dia PNS maupun P3K, itu dapat ditugaskan di swasta. Ini upaya kami untuk mengatasi masalah kesenjangan tadi. Karena ada sekolah-sekolah yang dia tuh gurunya berlebih, tapi ada sekolah yang gurunya kekurangan. Termasuk nanti sebelumnya kan Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka sempat menyinggung adanya pemasukan kurikulum AI atau kurikulum coding ya Pak ya. Nah ini sistemnya juga bagaimana? Jadi sekarang kurikulumnya sudah selesai disusun, kemudian sudah uji publik. Sebentar lagi kita akan melatih guru dengan biaya kami, bahkan juga ada mitra-mitra yang juga bersedia membantu kami. Sekali lagi ini masih merupakan pilihan ya, belum wajib. Artinya silahkan sekolah mengajarkan, kalau memang belum mampu ya enggak apa-apa gitu. Tetapi ketika sekolah itu nanti menerapkan coding ini, maka ada 3 konsekuensi yang sudah kita siapkan. Pertama tentu konsekuensi kurikulumnya, dan itu sudah kita sediakan. Bahkan beberapa ada yang sudah menerbitkan bukunya. Ya tentu atas inisiatif mereka masing-masing. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Menteri atas segala informasinya. Luar biasa sekali ya, itu tadi dia pemirsa perbincangan kami bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Bapak Abdul Muti. Tentunya harapannya semoga program-program yang memang disiapkan oleh pemerintah khususnya bagi anak-anak bangsa ini bisa membawa dampak positif untuk Indonesia ke depan.